Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Mukarromah. Saya Dwi Suryani Rimasasi. Dan saya Hanifah Aminatus. Pada video kali ini akan membahas mengenai gangguan-gangguan ansietas. Anxiety atau rasa cemas merupakan hal yang wajar dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut maupun khawatir. Namun, anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan yang melibatkan kekhawatiran berlebih atau ketakutan sementara. Ada beberapa gejala umum pada gangguan kecemasan. Yang pertama, perasaan panik, ketakutan, dan juga gelisah. Yang kedua, masalah tidur dan juga konsentrasi. Yang ketiga, palpitasi jantung. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, ketegangan otot. Yang keenam, badan berkeringat. Dan yang terakhir, tidak bisa diam dan tenang. Gangguan kecemasan ini dibagi menjadi 6 tipe. Yang pertama ada gangguan kecemasan umum. Yang kedua gangguan panik. Yang ketiga gangguan obsesif kompulsif. Yang keempat gangguan kecemasan sosial. Yang kelima ketakutan spesifik. Dan yang terakhir yaitu gangguan stres pasca trauma. Yang pertama, gangguan kecemasan umum. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum bisa terjadi dalam jangka waktu yang tidak tergantung pada situasi dan juga objek tertentu. Penyebab dari gangguan kecemasan umum yaitu yang pertama, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, faktor gaya hidup. Yang ketiga, kecenderungan genetik. Yang keempat, gangguan konsentrasi. Selanjutnya, gangguan panik. Penderita gangguan panik bisa merasa takut atau panik serta disertai kejang-kejang dan juga susah untuk bernafas. Tanda-tanda dari gangguan panik, menggigil dan juga merasa panas, kemudian berkeringat, gemetaran, mati rasa atau kesemutan, pusing, hiperventilasi, palpitasi jantung dan juga mual. Yang ketiga yaitu gangguan obsesif kompulsif. Orang yang mengalami gangguan ini akan obsesi kompulsif secara berulang-ulang. Dan bentuk gejala dari obsesif yang paling umum ada dua. Yang pertama yaitu ketakutan terkontaminasi kuman atau kotoran. Yang kedua, ketakutan melakukan kesalahan. Sedangkan bentuk gejala kompulsif yang paling umum, yang pertama, mengatur sesuatu sesuai tempatnya. Yang kedua, menghitung atau mengulang sesuatu. Yang ketiga, suka menyentuh atau mengetuk-ngetuk. kemudian yang keempat yaitu gangguan kecemasan sosial atau Social Anxiety Disorder atau biasa disingkat SAD, adalah ketakutan yang amat sangat dan bersifat menetap ketika berhadapan dengan orang lain serta berada di situasi sosial, sehingga menyebabkan orang yang mengalami gangguan kecemasan sosial takut bersosialisasi dan cenderung menghindar. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya faktor genetik, mengamati orang lain dengan gangguan kecemasan sosial, pernah mengalami peristiwa traumatis, pola pengasuhan, kurang eksplorasi, pola pikir, dan terlalu memikirkan penilaian orang lain. Selanjutnya, gangguan kecemasan kelima yaitu ketakutan spesifik, yaitu takut terhadap situasi dan objek tertentu atau biasa dikenal dengan fobia. Fobia merupakan ketakutan luar biasa yang tidak masuk akal terhadap situasi atau objek tertentu, seperti fobia hewan, darah, jarum suntik, ketinggian, keramaian, kegelapan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu gangguan stres pasca trauma atau biasa disebut PTSD.
Post-traumatic stress disorder merupakan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu kondisi kesehatan mental, permasalahan hidup seperti masalah ekonomi, percintaan, atau yang lainnya. Kemudian faktor genetik, kurangnya dukungan, gangguan sistem syaraf, serta pernah mengalami trauma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang sering kali menjadi penyebab gangguan-gangguan ansietas antara lain kesulitan keuangan, kurang percaya diri, malu, takut gagal, kabar buruk, serta peristiwa dramatis. Sedangkan gejala fisik gangguan ansietas yaitu peningkatan detak jantung, berkeringat, ketakutan, tidak konsentrasi, serta susah tidur. Bagaimana sih membantu penyembuhan gangguan-gangguan ansietas? Di antaranya dengan berkomunikasi, yaitu seperti sosialisasi atau menjalin pertemanan. Kemudian yang kedua, mengubah pola pikir, konsultasi ke psikiater. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, itu mengubah gaya hidup, menjauhi alkohol, obat-obatan terlarang, rokok, terus minum-minum, mengurangi makanan dan minuman yang mengandung kafein seperti coklat, kopi, dan teh, melakukan meditasi. Itulah sedikit penjelasan mengenai gangguan-gangguan ansietas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.